Hai guys, kali ini Bang Nat mau ajak kalian nostalgia lagi dengan fan art atau lebih tepatnya fan edit untuk Boboiboy Kuasa tahap ketiga dan Elemental Fusion tahap ketiga. Langsung saja kita mulai. Yeay! Wow. Yang pertama, kita ada elemental tahap 3 dari api dan blaze, yaitu Boboiboy Nova. Sebenarnya, di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 20, Boboiboy Nova hampir bangkit bersama dengan Boboiboy Blizzard. Namun gagal karena keburu dicegah oleh Feng. Dari segi kekuatan, saat belum bertransformasi, Boboiboy Blaze hampir menjadi Boboiboy Nova, yaitu mampu memanipulasi magma yang ada di gunung berapi, yang dimana kemampuan ini belum pernah digunakan oleh tahap sebelumnya. Namun, karena nama elementalnya Nova, kemungkinan Boboiboy Nova akan memiliki kekuatan yang berhubungan dengan ledakan bintang, ataupun kemampuan untuk memanipulasi bintang atau meteor saat dia sedang bertarung. Yang kedua, kita ada elemental tahap 3 dari air dan ice, yaitu Boboiboy Blizzard. Sebenarnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 20, Boboiboy Blizzard hampir bangkit bersama dengan Boboiboy Nova. Namun gagal karena keburu dicegah oleh Feng. Dari segi kekuatan, saat belum bertransformasi, Boboiboy Ice hampir menjadi Boboiboy Blizzard, yaitu mampu memanipulasi es abadi yang ada pada pegunungan bersalju. Yang dimana kemampuan ini berbeda dengan Boboiboy Ice yang lebih sering menciptakan ice-nya sendiri. Namun, karena nama elementalnya Blizzard, kemungkinan Boboiboy Blizzard memiliki kemampuan yang berhubungan dengan suhu dingin, sehingga tidak menutup kemungkinan Boboiboy Blizzard bisa memanipulasi suhu dan salju dalam jangkauan tertentu. Yang ketiga, kita ada elemental tahap 3 dari tanah dan gempa, yaitu Boboiboy Kristal. Sebenarnya, di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 18, Boboiboy sudah meminta Tokasa untuk mengajarkannya cara mengeluarkan kuasa elemental kristal. Tapi itu dilarang sama Tokasa karena dia lupa cara membangkitkannya. Dari segi kekuatan, kita ambil contoh saja saat Retaka dan Hangkasa menggunakan kuasa elemental kristal, yang dimana mereka dengan leluasa mampu memanipulasi kristal sesuai keinginannya. Dan kristal itu merupakan materi yang jauh lebih keras dibandingkan dengan tanah. Namun, karena nama elementalnya kristal, kemungkinan Boboiboy Kristal akan menghasilkan kristal untuk membuat pertahanan yang sulit untuk ditembus. Dan kemungkinan golem kristal yang akan diciptakan nanti akan memiliki ukuran puluhan kali lipat atau ratusan kali lipat dari golem biasanya. Yang keempat, kita ada elemental tahap 3 dari petir dan halilintar, yaitu Boboiboy Voltra. Sebenarnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 27, saat Kirana mengembalikan kuasa elementalnya kepada Boboiboy, sempat terlihat siluet dari Boboiboy Voltra yang masih ditutupi petir. Dari segi kekuatan, kita ambil contoh saja saat Retaka dan Kirana menggunakan kuasa elemental Voltra, yang dimana mereka mampu memanipulasi listrik bertegangan tinggi sesuai keinginannya dan mendapatkan kecepatan super tinggi saat mereka bergerak. Namun, karena nama elementalnya Voltra, kemungkinan Boboiboy Voltra akan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan tegangan listrik yang tinggi. Yang hal ini akan membuat Boboiboy lebih kuat dalam segi serangan dan pergerakan yang akan menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kelima, kita ada elemental tahap 3 dari cahaya dan solar, yaitu Boboiboy Gamma. Sebenarnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2, Boboiboy sama sekali tidak membahas pencarian untuk kuasa elemental gamma sama sekali. Atau mungkin karena Retaka sudah defeat gitu. Dari segi kekuatan, kita ambil contoh aja saat Retaka menggunakan kuasa elemental gamma, yang dimana Retaka mampu memanipulasi energi cahaya atau sinar gamma sesuai keinginannya, sehingga Retaka mampu menciptakan serangan yang sangat kuat saat bertarung. Namun, karena elementalnya gamma, kemungkinan Boboiboy Gamma akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi sinar gamma yang sangat kuat. Dan perlu kalian ketahui, jika
jika sinar gamma adalah energi murni yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan cahaya biasa. Yang keenam, kita ada elemental tahap 3 dari angin dan taufan, yaitu Boboiboy Beliung. Sebenarnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 14, Boboiboy Beliung sudah sempat bangkit pada pertarungannya dengan laba-laba raksasa, namun dalam keadaan lost control. Dari segi kekuatan, tidak banyak ability khusus yang ditampilkan oleh Boboiboy Beliung karena penampilannya yang cukup singkat di isu 14. Namun, kita bisa simpulkan sedikit jika Boboiboy Beliung memiliki kemampuan untuk memanipulasi badai angin yang ada di sekitarnya, sehingga ia mampu menciptakan sebuah serangan dengan daya hancur yang luar biasa besar, yang cukup untuk menghancurkan istana, yang sepertinya Boboiboy Beliung masih memiliki ability tersembunyi yang belum sempat ia perlihatkan. Yang ketujuh, kita ada elemental tahap 3 dari daun dan duri, yaitu Boboiboy Rimba. Sebenarnya di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 26, kita sudah diperlihatkan Boboiboy yang berhasil mengendalikan kuasa elemental balak dengan sempurna. Namun, Boboiboy merubah namanya menjadi Boboiboy Rimba agar lebih enak didengar. Dari segi kekuatan, Boboiboy Rimba memiliki kemampuan untuk memanipulasi hutan, pepohonan, bahkan sampai hewan-hewan seisinya. Yang dimana Boboiboy Rimba sempat memperlihatkan kemampuannya untuk menciptakan Tumbusor hingga Alpha Tumbusor sebagai basic serangannya. Yang hal ini secara tidak langsung mengkonfirmasi jika Pasubot adalah power spera elemental daun, duri, dan rimba yang sebenarnya. Dan kita juga diperlihatkan kelemahan dari elemental tahap 3, yaitu rasa lapar yang luar biasa. Yang hal ini diakibatkan oleh penggunaan kuasa manipulasi elemental yang sangat besar, sehingga hal ini akan menguras energi Boboiboy dengan sangat cepat. Yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard yang akan bergabung menjadi Boboiboy Snow Meteor. Dari segi penampilan, Snow Meteor terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Crossfire dengan warna yang dominan putih dan aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya yaitu Nova dan Blizzard, Boboiboy bisa menciptakan kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi suhu secara ekstrim yang ada di sekitarnya menjadi sangat panas dan menjadi sangat dingin. Dengan menggunakan senjata andalannya yaitu crossbow Snow Meteor, Boboiboy mampu menciptakan sebuah serangan jarak jauh yang sangat mengerikan karena crossbow meteornya digunakan untuk menandai lawannya sebelum ia melancarkan serangan yang sesungguhnya dari luar raksasa berupa hujan meteor yang ditembakkan oleh panah raksasa yang bisa membekukan objek yang diserangnya sebelum meledakannya. Yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Blizzard dan Boboiboy Crystal yang akan bergabung menjadi Boboiboy Ice Age. Dari segi penampilan, Ice Age terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Glacier dengan warna yang dominan putih dan aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya, yaitu Blizzard dan Crystal, Boboiboy bisa menciptakan kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi sebuah daratan menjadi sangat dingin, sehingga area di sekitarnya seperti kembali ke zaman es. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Monster Ice Age, Boboiboy bisa menciptakan sebuah makhluk super besar yang sulit dihancurkan, yang bisa memporak-porandakan sebuah daratan dengan cara melintasinya saja. Ditambah kedatangan monster itu akan membekukan daerah yang ia lewati, sehingga Boboiboy hanya akan menggunakan monsternya dalam keadaan terdesak saja. Yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Voltra dan Boboiboy Gamma yang akan bergabung menjadi Boboiboy Hyper X. Dari segi penampilan, Hyper X terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Supra dengan warna yang dominan putih dan aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya yaitu Voltra dan Gamma, Boboiboy bisa menciptakan kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi sinar X, sehingga Boboiboy
bisa membuat dirinya menembus objek apapun dengan sangat mudah. Dengan menggunakan senjata andalannya yaitu Ring Hyper X, Boboiboy bisa menciptakan sebuah tebasan dimensional yang bisa membelah ruang. Dengan begitu, Boboiboy bisa melakukan sebuah tebasan yang sangat kuat yang mampu membelah apapun. Ditambah kemampuan menembusnya yang sangat merepotkan musuh, membuat serangan Boboiboy sulit untuk di-counter oleh musuh. Yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Rimba yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fairy Wood. Dari segi penampilan, Fairy Wood terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Sori dengan warna yang dominan putih dan aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya yaitu Gamma dan Rimba, Boboiboy bisa menciptakan sebuah kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi kehidupan alam, sehingga Boboiboy bisa memulihkan ekosistem suatu wilayah dengan sangat mudah. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Durian Firewood, Boboiboy bisa menyebarkan berbagai jenis benih tumbuhan di area sekitarnya, sehingga dia bisa memanipulasi berbagai jenis tumbuhan tersebut sebagai senjatanya dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dan ditambah dengan kemampuan untuk memanipulasi energi alam, Boboiboy bisa menghil kembali semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Crystal dan Boboiboy Voltra yang akan bergabung menjadi Boboiboy Iron Change. Dari segi penampilan, Iron Change terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Gentar dengan warna yang dominan putih, aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya, yaitu Kristal dan Voltra, Boboiboy bisa menciptakan kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi energi elektromagnetik, sehingga Boboiboy bisa menghasilkan sebuah energi listrik yang tak terbatas. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Big Arms Iron Change, Boboiboy bisa memanipulasi medan magnet yang ada di sekitarnya, sehingga ia bisa mengganggu alat-alat elektronik yang dia inginkan. Dan alat-alat yang terpengaruh bisa ia gabungkan antara satu sama lain untuk membentuk sebuah senjata baru yang lebih kuat yang bisa digunakan untuk menyerang musuhnya dengan energinya yang sangat melimpah. Yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Gamma dan Boboiboy Pelio yang akan bergabung menjadi Boboiboy Lunite. Dari segi penampilan, Lunite terinspirasi dari tampilan fusion Boboiboy Sopan dengan warna yang dominan putih dan aksesoris emas. Dengan menggabungkan kuasa elementalnya, yaitu Gamma dan Belio, Boboiboy bisa menciptakan kemampuan baru, yaitu sebuah kemampuan untuk memanipulasi emosi dengan tiupan angin yang bisa Boboiboy ciptakan, yang mampu mempermainkan emosi lawannya. Dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Sword Lunite, Boboiboy bisa menciptakan sebuah pancaran energi yang bisa Boboiboy manipulasi bentuknya sesuai keinginannya. Selain itu, Boboiboy mampu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan, ia bisa melakukan pergerakan dalam sebuah waktu yang membuat pergerakannya itu sulit untuk dibaca oleh musuhnya, karena saking cepatnya Boboiboy bergerak. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan minta tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Rina, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye!